Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen kita dari mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis, yaitu Bapak dosen Eko Sudarso, STMM. Dan saya hormati murid-murid manajemen yang lainnya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Perkenalkan, nama saya Faisal Zakri, biasa dipanggil Faisal atau Isal atau Sal. Di sini saya dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kelas saya 01 SMJP 021. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang ada di modul tentang perencanaan dan pengorganisasian. Jadi saya minta tolong semuanya disimak dengan baik-baik tentang perencanaan dan pengorganisasian ini. Terima kasih. Lanjut ke materi pengantar manajemen dan bisnis. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai, tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan atau disebut juga planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam perencanaan akan terdapat aktivitas pengujian beberapa arah pencapaian, mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Selanjutnya, perencanaan menurut para ahli. 1. Menurut George R. Terry 1975, perencanaan merupakan suatu pemilihan dan dapat menghubungkan fakta-fakta, membuat dan menggunakan asumsi yang memiliki kaitan dengan masa dating, dengan menggambarkan dan merumuskan suatu kegiatan tertentu yang diyakini dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu. Menurut Peter Hall 1992, perencanaan merupakan penyusunan dari rangkaian tindakan secara beruntut yang mengarah kepada suatu pencapaian tujuan. Lalu yang ketiga, perencanaan menurut Abdul Rahman 1973. Perencanaan merupakan suatu pemikiran rasional yang didasari fakta-fakta atau perkiraan mendekat atau estimasi sebagai suatu persiapan untuk dapat melaksanakan tindakan di kemudian hari. Tujuan perencanaan. 1. Memberikan pengarahan yang baik. 2. Mengurangi ketidakpastian. 3. Meminimalisir pemborosan. 4. Menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan evaluasi. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan strategis. Perencanaan strategis yaitu rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. 2. Perencanaan taktis adalah rencana ditujukan untuk mencapai tujuan taktis, dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari rencana strategis. Dan 3. Perencanaan operasional. Perencanaan operasional adalah rencana yang menitik beratkan pada perencanaan rencana taktis untuk mencapai tujuan operasional. Dan perencanaan operasional dibagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai. Rencana sekali pakai dikembangkan untuk melaksanakan serangkaian tindakan yang mungkin tidak berulang di masa mendatang. Program. Rencana sekali pakai untuk serangkaian aktivitas yang besar.
Sedangkan untuk proyek, rencana sekali pakai untuk lingkup yang lebih sempit dan lebih tidak kompleks dibandingkan dengan program. Lalu ada rencana tetap. Rencana tetap dikembangkan untuk aktivitas yang berulang secara teratur selama suatu periode waktu tertentu. Baik, kita masuk ke pengertian pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur, serta membagi tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Dengan pengorganisasian, berarti akan memadukan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya ke arah tercapainya suatu tujuan. Lalu pengertian pengorganisasian, organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang, seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi, ruangan laboratorium, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Proses pengorganisasian. Proses pengorganisasian mengandung 5 langkah, yakni 1. Meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan rencana tersebut. 2. Menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, mendesain pekerjaan. 3. Mengklasifikasikan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan serupa yang dan saling berkaitan departemenisasi. 4. Memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. 5. Menyusun hubungan hierarki vertikal dan horizontal antar orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinasi antar bagian, rentang manajemen dan rantai komando. Selanjutnya ada tujuan pengorganisasian. 1. Membantu koordinasi. 2. Memperlancar pengawasan. 3. Maksimalisasi manfaat spesialisasi. 4. Penghematan biaya. 5. Meningkatkan kerukunan hubungan antar manusia. Lalu ada prinsip pengorganisasian. Untuk menjalankan fungsi organisasi secara efektif, seorang manajer harus memiliki beberapa pedoman sehingga ia dapat membuat keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang dibuat. Berikut ini adalah prinsip-prinsip pengorganisasian yang dapat digunakan secara efektif untuk melakukan fungsi organisasi dalam manajemen. Prinsip spesialisasi kerja, work specialization. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembagian kerja. Ada juga yang menyebutnya division of labor. Dan yang dimaksud dengan spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas atau pekerjaan kompleks menjadi sub-sub pekerjaan yang berbeda atau bagian untuk pembagian kerja mereka. 2. Prinsip otoritas. Authority. Otoritas atau wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk memerintahkan orang lain, untuk melakukan suatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi
untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip ini berdasarkan semua fungsi, tugas, dan wewenang. Hubungan antar manajer dan bawahan harus ditentukan dan didefinisikan dengan jelas dalam mengklasifikasikan laporan. Cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Jika ada lebih, mohon dikembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.